Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Halo. Perkenalkan, saya Marcel Adila Jufai dari kelas 2 IA 24. Nah, di sini saya ingin mengerjakan tugas terakhir untuk pelajaran sistem operasi dari Pak Peter, yaitu menceritakan kembali salah satu materi dia. Nah, di sini saya akan mengangkat salah satu materi dia, yaitu metode penjadwalan proses. Nah, sebelum kita masuk ke metode penjadwalan proses, maka kita langsung ke pendahuluan saja dulu ya, untuk memperkenalkan semuanya. Nah, komputer kita itu memiliki berbagai macam aplikasi di dalamnya, seperti Word yang kita sering gunakan atau tidak, browser, dan berbagai macam aplikasi lainnya. Nah, setiap aplikasi ini memiliki proses atau sesuatu yang perlu diproses oleh CPU sehingga mereka bisa berjalan sesuai dengan fungsinya, ya kan? Nah, berikut ini itu tuh alur pengolahan proses pada CPU. Nah, dimulai itu pertama kali itu pada hard disk atau memori eksternal kita, bisa SSD ataupun hard disk sesuai dengan komputer atau laptop yang kalian gunakan. Nah, hard disk atau memori eksternal ini itu tuh akan menyimpan berbagai file-file yang akan dieksekusi oleh program tersebut atau aplikasi di komputer tersebut. Nah, sebelum bisa dieksekusi oleh CPU, maka file-file ini akan dikirimkan dulu terlebih dahulu ke memori. Oke? Tetapi file-file ini pasti memiliki ukuran yang sangat besar, ya kan? Oleh karena itu, file-file ini akan dipecah kembali dan dikecilkan menjadi sebuah thread. Nah, thread ini dia itu memiliki ukuran yang sangat kecil sehingga dapat mempercepat kinerja CPU. Nah, setelah sudah dipecah jadi thread seperti ini, thread-thread ini akan disimpan terlebih dahulu ke dalam memori. Nah, kemudian setelah disimpan di dalam memori, CPU pada komputer kalian dapat memanggil thread-thread dalam memori tersebut ketika CPU membutuhkannya. Nah, misalnya CPU ingin menampilkan video di browser kalian dari YouTube. Nah, dia bisa mengambil thread-thread yang diperlukan dalam memori kepada CPU untuk diproses. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwa aplikasi ini atau komputer ini memiliki pemrosesan yang cukup banyak. Apalagi kalau aplikasi yang kita gunakan ini memiliki fitur yang banyak, ditambah banyak hal yang harus diproses. Nah, untuk mempermudah atau setidaknya tidak membuat kekacauan dalam CPU, maka kita perlu menggunakan penjadwalan proses. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke metode penjadwalan proses, yaitu terdiri dari 4 yang akan saya bahas. Yang pertama adalah FCFS diikuti oleh shortest job first, kemudian ada highest ratio next, dan yang terakhir adalah round robin. Langsung saja, tidak usah bertele-tele, langsung kita masuk ke FCFS atau singkatannya adalah first come first serve. Nah, jadi FCFS ini mirip sekali dengan FIFO, metode FIFO, yaitu first in first out. Nah, karena dia mirip dengan FIFO, metode ini bisa dibilang paling mudah. Nah, kenapa dibilang paling mudah? Karena proses yang diolah dalam CPU ini itu tuh diprosesnya berdasarkan waktu kedatangannya. Misalnya gini, ada proses 1 dan proses 2. Proses 2 ternyata datang terlebih dahulu ke CPU dibandingkan proses 1. Maka proses 2 akan diselesaikan terlebih dahulu, diproses dan diolah oleh CPU terlebih dahulu. Ketika proses 2 sudah selesai diproses dan diolah oleh CPU, barulah proses 1 masuk ke CPU untuk diolah dan diproses. Oke? Untuk lebih gampangnya kita langsung aja masuk ke contoh soal. Nah, didapatkan data proses sebagai berikut, yaitu kita dapatkan bahwa ada 4 proses, yaitu A, B, C, dan D, di mana proses A datang ketika detik ketiga, proses B datang ketika detik 1, proses C datang ketika detik 0, dan proses D datang pada detik 2. Nah, kalau dilihat dari tabel ini langsung, kita sudah tahu bahwa proses C datang terlebih dahulu.
yaitu pada detik 0. Maka proses C akan dijalankan terlebih dahulu sampai selesai. Kemudian kita lihat lagi, yang kedua datang adalah proses B, yaitu datang pada detik 1. Nah, sama seperti sebelumnya maka setelah proses B selesai dijalankan, proses D akan dijalankan, baru proses A terakhir. Kenapa A terakhir? Karena dia tiba dalam CPU-nya itu paling akhir, yaitu di detik ketiga. Untuk lebih mempermudahnya, langsung kita masuk ke pengerjaan. Nah, di sini pengerjaan bisa kita langsung lihat ya. Nah, proses C datang di detik 0. Nah, di sini dia langsung diproses sampai habis, yaitu lama prosesnya adalah 5. Jadi detik 1 sampai 5 proses C ini diproses. Nah, proses B ini sudah datang di detik 1. Tetapi CPU masih digunakan untuk memproses proses C. Maka status proses B ini akan berubah idle terlebih dahulu. Barulah ketika proses C selesai dijalankan, baru proses B dijalankan, yaitu pada detik 6, 7, dan 8. Sama juga untuk proses D, di mana dia harus menunggu dulu sampai proses C dan B selesai, makanya dia idle. Kemudian pada detik 9, proses B sudah selesai di detik 8, barulah ia dijalankan, dan juga ya proses A itu dijalankan di detik 11. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita, ini kita bisa lihat langsung aja di kata kunci, yaitu mirip dengan FIFO dan diproses sampai selesai, ya. Jadi apabila belum selesai, maka tidak akan ada pertukaran proses pada CPU. Langsung saja dikerjakan sampai selesai. Berapapun lama prosesnya, misalnya lama prosesnya 6 detik, itu sampai 6 detiknya langsung selesai. Langsung masuk kedua, yaitu shortest job first. Nah, shortest job first ini dia itu memiliki prioritas terhadap prosesnya. Nah, metode ini lebih memprioritaskan proses dengan lama proses yang paling pendek. Jadi misalnya gini, ada di CPU, dia sudah mengolah proses. Nah, kita anggap aja proses yang sedang diolah oleh CPU ini proses C. Lalu datanglah proses baru nih, kita sebut sebagai proses E. Dia memiliki lama proses lebih pendek dibandingkan proses C yang sedang diolah oleh CPU. Maka CPU akan mengeluarkan terlebih dahulu proses C dan memindahkan proses E masuk ke dalam CPU untuk diolah. Jadi proses C akan dikeluarkan dari CPU dan disuruh tunggu, dan proses D dijalankan terlebih dahulu. Kenapa? Karena dia waktu prosesnya lebih pendek dibandingkan proses C. Nah, dengan menggunakan metode shortest job first ini, artinya untuk setiap detik, setiap proses harus dibandingkan lama prosesnya untuk menentukan proses apa nih yang memiliki lama proses paling pendek. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Ya, ini contoh soalnya sama saja seperti sebelumnya ya, biar nggak terlalu bingung-bingung. Ya, langsung saja ke pengerjaan. Nah, kita langsung mulai di pengerjaan ini. Nah, di sini kan seperti yang sebelumnya ya kita jelaskan, itu prosesnya datang di detik 0. Nah, prosesnya datang di detik 0. Lalu di detik 1, dia sudah diproses sekali. Nah, ketika dia datang di detik 0, kita tahu lama prosesnya ini 5. Tapi ke detik 1, C ini sudah diproses selama 1 detik. Maka nilai proses C atau lama proses C sudah dijalankan 1 detik. Maka 5 itu dikurang 1, makanya dapat 4. Artinya proses C masih 4 detik lagi untuk dijalankan. Tetapi, nah ini juga tetapinya, di detik 1 itu ternyata proses B juga datang. Nah, disinilah baru kita melakukan perbandingan antara proses C dan B. Proses C memiliki lama proses yaitu 4 detik. Sedangkan proses B memiliki lama proses 3 detik. Ya kan? Nah, seperti tadi yang sudah disebutkan, shortest time job first ini itu memprioritaskan proses dengan lama proses yang paling pendek. Oleh karena itu, di detik kedua, proses C dikeluarkan dari CPU, kemudian akan diolah oleh proses B akan
diolah oleh CPU, yaitu bisa dilihat dari detik 2. Makanya di sini keterangan untuk proses C adalah idle. Sedangkan proses B itu proses. Nah, kita langsung lagi lihat di detik kedua ini ada proses D hadir. Proses D memiliki lama proses 2 detik. Nah, jadi di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa proses B ini sudah dijalankan sekali. Karena itu artinya nilai C ini sisanya 4 detik, B ini sisanya 2 detik, dan D ini sisanya 2 detik. Nah, di sini proses B dan D nilainya kan sama, yaitu sama-sama 2 detik. Untuk mengatasinya, itu kita selesaikan dulu yang mana yang paling datang duluan. Nah, proses B ini kan datanya kan di detik 1, sedangkan proses D datanya di detik 2. Maka di sini ya proses B dijalankan terlebih dahulu nih sampai selesai. Nah, sampai nilai B sama dengan 0. Nah, di detik ketiga itu proses A sudah datang, yaitu lama prosesnya ya 4. Karena 4 dia nanti belakangan. Nah, setelah proses B dijalankan, nah kita harus membandingkan lagi. Artinya ada nilai C itu sama dengan di detik 4 ya, maaf. Di detik 4 ini kita bisa lihat bahwa proses B sudah selesai dijalankan. Proses C memiliki sisa 4 detik. Proses D memiliki sisa 2 detik dan proses A memiliki waktu 4 detik. Nah, dengan menggunakan ya tadi seperti yang dibilang, waktu terpendek itu terdapat pada proses D. Oleh karena itu, di detik ke-5 dan ke-6 yang diproses untuk dihabisi adalah proses D. Ya, di sini bisa dilihat proses. Nah, baru kita masuk ke detik ke-6 di mana sudah selesai proses D dijalankan. Nah, di sini nilai C sama dengan dan A ini sama dengan kan? Atau sama, yaitu sama-sama 4 detik. Sama seperti yang sebelumnya saya bilangin, yang diproses adalah yang duluan datang, yaitu proses C, di mana C ini datangnya di detik 0 dan A ini di detik 3. Maka C akan dijalankan selama 4 detik karena sudah pernah dijalankan 1 detik pada detik 1. Nah, jadi detik 7 ke 10 CPU akan mengolah proses C, lalu setelah itu baru proses A sampai selesai. Nah, untuk supaya lebih paham lagi, kata kunci untuk shortest job first ini, setiap detik bandingkan lama proses yang sudah dijalankan untuk setiap prosesnya. Nah, itu kata kunci untuk shortest job first. Oke. Nah, kita langsung aja masuk ke metode ketiga. Nah, metode ketiga ini agak, kalau misalnya jujur menurut saya ini sebenarnya agak ribet. Tapi metode ini dapat mengurangi atau memperbaiki kekurangan yang terdapat pada metode short job first. Nah, metode ini namanya itu highest ratio next. Nah, highest ratio next ini adalah strategi penjadwalan dengan prioritas proses tidak hanya merupakan fungsi waktu layanan, tetapi juga jumlah waktu tunggu proses. Nah, kemudian ini prosesnya ini dijalankan sampai selesai sama dengan FCFS. Nah, jadi pada intinya highest ratio next ini bukan hanya melihat berapa lama waktu proses itu dijalankan, tetapi juga melihat berapa lama nih proses ini harus menunggu sehingga mereka bisa dijalankan oleh CPU. Nah, hal paling penting dalam highest ratio next adalah besar rasio penalti. Nah, rumusnya ini ada di bawah, ini bisa kita lihat RP sama dengan S ditambah T dibagi T. Nah, RP adalah rasio penalti, S adalah waktu sisa yang didapatkan dari waktu selesainya suatu proses dikurang waktu mulainya suatu proses. Nah, T di sini adalah lama prosesnya. Langsung saja kita masuk ke contoh. Nah, di sini contohnya agak berbeda ya. Ini sebenarnya untuk mempermudah saya aja ya. Nah, kita langsung saja masuk ke pengerjaan. Nah, jadi langkah pertama ini seperti yang tadi saya bilang, untuk highest ratio next ini, untuk langkah pertama itu kita bandingkan saja proses mana yang datang terlebih dahulu. Kita balik lagi ke table. Nah, di sini kita bisa lihat proses B datang di detik ke-0. Proses C datang ke detik ke-2 dan proses A datang ke detik ke-3. Nah, karena yang paling kecil atau paling cepat datang di CPU adalah proses B,
maka proses B akan dijalankan terlebih dahulu selama lama proses untuk proses B adalah 6 detik. Ya, di sini sudah ditampilkan. Nah, jadi dari detik 1 ke 6 proses B akan dijalankan. Nah, kemudian kita perlu menemukan atau menentukan nilai dari rasio penalti untuk proses A dan proses C. Nah, kita gunakan rumus yang tadi sebelumnya saya bilang, yaitu S ditambah T dibagi T. Nah, jadi ini udah ada perhitungan untuk proses A dan proses C. Nah, di sini untuk waktu selesai itu bisa kita lihat dari tabel yang ini. Di sini proses B selesai pada detik ke-6. Nah, artinya untuk waktu selesai yang digunakan dalam perhitungan rasio penalti itu adalah 6 detik. Nah, di sini kan bisa kita lihat di sini untuk proses A ada 6, di sini juga ada 6. Nah, kemudian nilai dari 6 ini waktu selesai akan dikurang dengan waktu mulai. Nah, proses A itu datang pada detik ketiga dan proses C datang pada detik kedua. Oleh karena itu, proses A ini 6 dikurang 3. Sedangkan proses C 6 dikurang 2. Nah, untuk T seperti tadi yang sudah dibilang, mari kita balik ke T. T itu adalah lama prosesnya. Nah, untuk lama prosesnya, proses A memiliki lama proses 5 dan proses C memiliki lama proses 2. Langsung saja, jadi tinggal kita masukkan saja ke rumusnya. 6 kurang 3 dapat 3 tambah 5 itu 8, 8 per 5 adalah 1,6. Terus untuk proses C, maka 1,6 ini adalah nilai rasio penalti untuk proses A. Kemudian proses C, 6 kurang 2 ditambah 2 ya 4 ditambah 2 yaitu 6. 6 per 2 itu sama dengan 3. Dan 3 adalah nilai rasio penalti tertinggi. Nah, kemudian kita lihat nilai atau proses manakah yang memiliki nilai rasio penalti tertinggi. Nah, di sini kita dapatkan rasio penalti untuk proses C memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan nilai prioritas atau rasio penalti untuk proses A, yaitu proses C memiliki rasio penalti 3 dan proses A memiliki rasio penalti 1,6. Maka proses C akan dijalankan terlebih dahulu, baru proses A. Nah, bisa dilihat di sini yaitu di sini jalankan dulu proses C pada detik ke-7 dan ke-8. Kemudian proses A baru dijalankan dari detik 9 sampai 13, ya. Nah, jadi kata kuncinya ini untuk metode ini tuh proses dengan nilai rasio tertinggi akan dijalankan terlebih dahulu sampai selesai. Oke, itu untuk kata kunci dari highest ratio next. Ya, mohon maaf, ada cut sebentar dulu, mohon maaf. Nah, langsung saja kita masuk ke metode penyelesaian proses yang paling terakhir, yaitu round robin. Nah, round robin ini itu tuh untuk tingkat kesulitannya atau tingkat kesulitan dalam membuat tabelnya ini, atau ya kalau soal-soal yang diberikan dari Pak Peter ini tuh peringkat kedua dari yang paling mudah. Jadi peringkat pertama FCFS itu paling mudah, baru keduanya itu round robin. Nah, pada metode penjadwalan proses round robin, setiap proses-prosesnya ini itu memiliki prioritas yang sama. Oke? Nah, tetapi di sini syarat khusus dari round robin. Proses diolah dalam CPU dengan waktu yang terbatas. Nah, waktu yang terbatas ini bisa juga disebut lagi sebagai quantum time. Nah, jadi misalnya gini. Misalnya di suatu CPU sudah ada proses E yang sedang dijalankan. Nah, di sini CPU memberikan waktu untuk proses dijalankan yaitu selama 3 detik. Nah, sayangnya proses E di dalam ini itu tuh memiliki lama proses berupa 5 detik. Nah, seperti yang tadi udah dijelaskan kan, CPU ini hanya memberikan waktu untuk proses itu dengan waktu yang terbatas. Nah, tadi dibilang 3 detik. Maka proses E ini hanya bisa dijalankan selama 3 detik.
Nah, setelah sudah 3 detik sudah selesai, maka proses E ini akan dikeluarkan dulu dari CPU, diganti dengan proses lain, baru. Nah, jadi setelah diganti itu proses E ini akan nunggu dulu sampai CPU-nya kosong kembali, baru dia masuk untuk menyelesaikan sisa prosesnya. Nah, untuk supaya mempermudah penjelasan saya ini, supaya nggak terlalu berlibat-libat, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini contoh soalnya mirip saja sama seperti yang sebelumnya yang saya gunakan. Bedanya di sini saya sudah menjelaskan bahwa terdapat quantum time atau batasan waktu CPU yaitu sebesar 3 detik. Langsung ke pengerjaan. Nah, di sini kita lihat proses C kan datangnya kan di titik 0 kan. Nah, artinya proses ini akan dijalankan terlebih dahulu. Nah, proses C memiliki lama proses berupa 5 detik. Nah, tetapi CPU hanya memberikan waktu kepada proses diolah itu selama 3 detik, yaitu berupa quantum time, ya, quantum time 3 detik. Maka proses C ini hanya bisa diproses selama 3 detik, yaitu dari detik 1 ke 3. Nah, artinya di sini proses C memiliki sisa proses yaitu berupa 2 detik, ya kan? Nah, itu tuh dikeluarkan dulu dari CPU. Tidak bisa dikerjakan karena akan diganti tempatnya. Nah, proses kedua yang datang itu adalah proses B, yaitu datang pada detik 1. Nah, ketika detik 2 dan 3, dia ini tuh sifatnya ya idle. Kenapa ya? Karena CPU-nya kan sedang digunakan. Nah, ketika detik ketiga selesai, di mana proses C sudah dikeluarkan dari CPU karena sudah memenuhi quantum time, yaitu selama 3 detik, maka proses B akan masuk ke CPU untuk diolah. Nah, diolah selama berapa lama? Ya, sama seperti quantum time, yaitu 3 detik. Yaitu detik 4, 5, dan 6. Nah, ya tadi kan proses B ini kan memiliki lama proses kan 3. Nah, sudah dijalankan 3 detik di CPU. Maka proses B sudah selesai dijalankan. Nah, ketiga, yang datang ketiga dalam CPU itu adalah proses D yang datang pada detik kedua. Nah, ketika dia dari detik ketiga sampai 6, karena CPU masih ada proses yang sedang diolah di dalamnya, maka dia statusnya idle. Nah, ketika sudah selesai nih, proses B selesai pada detik ke-6, nah detik ke-7 barulah proses D masuk ke dalam CPU. Nah, proses D memiliki lama proses 2 detik kan. Nah, ini tuh lebih kecil dari quantum time yaitu 3 detik. Jadi bisa dikerjakan langsung selesai. Makanya setelah D ini 7 dan 8, artinya proses D ini sudah dijalankan selama 2 detik, artinya proses D sudah selesai. Tidak bisa dijalankan kembali karena sudah selesai. Nah, ketika detik 8, nah ketika proses D sudah selesai dijalankan dalam CPU, barulah proses A yang datang terakhir yaitu datang pada detik ketiga baru bisa dijalankan. Nah, di sini lama proses untuk proses A adalah 4. Tetapi quantum time atau waktu yang diberikan oleh CPU untuk proses diolah adalah 3 detik. Maka cuma bisa diproses selama 3 detik terlebih dahulu. Makanya dari 9 ke 11 proses A akan diproses. Kemudian dia akan keluar kembali dari CPU. Nah, di sini di detik ke-12 ini itu tuh kita lihat lagi proses mana yang masih memiliki sisa atau sisa lama proses yang harus dijalankan. Nah, kita bisa lihat tadi kan prosesnya sudah dijalankan selama 3 detik. Artinya masih ada lama proses 2 detik. Nah, makanya di sini proses 12 dan 13 atau detik ke-12 dan ke-13 proses C dijalankan, yaitu selama 2 detik saja untuk menghabiskan nilai lama prosesnya. Barulah detik ke-14 setelah proses C selesai dijalankan dan tidak ada lagi proses lain yang bisa dijalankan, baru kita lanjut ke proses A, yaitu selama 1 detik. Karena kan lama prosesnya kan tadi kan 4 detik nih. Nah, 9 ke 11 sudah dijalankan selama 3 detik. Maka jadi kan utangnya tinggal 1 detik. Jadi di detik 14 kita hanya menjalankan proses A. Maka semua proses sudah dijalankan, CPU bisa istirahat. Nah, kata kuncinya untuk round robin ini, proses itu bisa diolah dalam CPU itu selama detik yang diberikan oleh CPU atau quantum time. Itulah kata kunci untuk round robin. Nah, ya sudah selesai ya, sudah ketemu title lorem ipsum. Nah, oke, untuk ya sepertinya sekian sih dari saya ya.
Bila ada kekurangan saya juga minta maaf. Mungkin bisa kalian berikan saran untuk video-video selanjutnya. Kalau ada tugas lain dari dosen misalnya bikin video, mungkin bisa lah kalian memberikan saran ataupun apapun. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sehat selalu.